Langit sore menyaput jingga tipis di atas atap rumah megah bergaya klasik modern itu. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengilap berhenti tepat di depan gerbang utama. Dari dalamnya turunlah seorang pria muda dengan jas hitam pas badan membalut tubuhnya, wajahnya datar, dingin, dan penuh tekanan. Saka Fallenbrand, anak sulung keluarga Fallenbrand yang baru kembali dari Eropa setelah bertahun-tahun mengurus cabang bisnis keluarga, langkah sepatu kulit pria itu memantul nyaring di lantai marmer rumah yang mengilap. Setiap pelayan yang melihatnya langsung menunduk, menahan napas, seolah kehadirannya membawa badai. Tanpa banyak bicara, ia melangkah melewati pelayan yang membungkuk memberi salam. "Selamat datang, Tuan Saka. Kopi di meja kerja saya dalam 5 menit." Ucapnya datar tanpa menoleh. Pelayan itu hanya mengangguk, menahan napas karena takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Saka melewati ruang tamu, matanya sempat menyapu hiasan dinding marmer. Chandelier kristal yang menggantung elegan di langit-langit setinggi 7 meter, dan sofa kulit yang disusun rapi. Ia menapaki tangga dengan sepatu kulit mengilap yang memantulkan cahaya. Saat itulah ia mendengar percakapan samar dari ruang kerja di samping lorong. "Kala, Papa yakin keluarga Hadibrata akan menerima kamu dengan baik. Anak gadisnya juga anak baik-baik," ucap Dharma terdengar meyakinkan. "Aku nggak peduli siapapun anak dari keluarga itu, aku nggak akan menerima perjodohan ini. Lagi pula aku kan pernah bilang, kalau aku punya perempuan yang aku cintai, nanti aku kenalkan. Kok tolak?" Sekala, adik tiri Saka berhenti. Rahangnya mengeras, lalu tanpa mengetuk, ia membuka pintu ruang kerja papahnya dan masuk begitu saja. Wow, lihat betapa beratnya pembicaraan ini. Sampai-sampai wajah adik kesayanganku jadi merah padam seperti ini. Ledek Saka membuat Sekala menatapnya dengan tajam. "Saka?" Dharma perlahan berdiri, terkejut melihat kepulangan putranya yang tiba-tiba. "Kenapa kaget gitu, Pak? Papa nggak suka aku pulang?" tanya Saka santai, yang dengan cepat mendapat gelengan kepala panik dari Dharma. "Bukan begitu, Saka. Tapi seingat Papa, seharusnya penerbangan kamu kan lusa. Papa belum menyiapkan banyak hal untuk kamu di rumah." Jelas Dharma lelaki, paruh baya, itu berjalan mendekati Saka dan memeluknya. "Selamat datang kembali, putraku," ucap Dharma dengan lembut. Saka tak menyahuti, ia melepaskan pelukan Dharma dan beralih menatap. "Sekala ya, dan karena aku sudah di sini, sepertinya aku sudah siap untuk menikah," ucapnya dengan tegas. Mendengar itu nampak binar kekhawatiran dalam sorot mata Dharma. "Kamu yakin, Saka? Kenapa Papa begitu khawatir melepas aku untuk menikah? Aku akan tetap mengurus perusahaan kok. Dan lagi, umurku lebih matang untuk menikah ketimbang bocah ingusan itu." Merasa muak dengan omongan kakak tirinya, Skala menghentakkan kakinya dan melenggang keluar dari ruang kerja Dharma. "Jangan begitu, kenapa sih kalian ribut terus? Kalian sudah dewasa loh." Dharma menggeleng-gelengkan kepalanya, tak habis pikir. "Aku kan cuma bercanda, Pah. Dia aja yang baperan," sahut Saka dengan santai. "Papa tenang aja, perjodohan ini akan berjalan dengan mulus. Dan aku sendiri yang akan menghubungi keluarga Hadibrata untuk mengabari keputusan ini." Dharma menatap putranya dengan tatapan penuh rasa curiga. Ia sangat tahu jika putranya itu sangat membenci keluarga Hadibrata. Lantas, mengapa ia dengan mudahnya menawarkan diri seperti itu? "Saka, kamu tidak berniat untuk berbuat macam-macam kan pada keluarga itu?" tanya Dharma hati-hati. Saka tersenyum lalu tertawa menimpali kecurigaan Dharma. "Jangan khawatir, Pak. Aku tahu apa yang harus aku lakukan," balasnya santai. Saka berbalik tanpa menunggu balasan berikutnya dari Dharma. Ia membuka pintu ruang kerja Dharma yang sebelumnya tertutup dan keluar dari sana. Ia meraih ponsel yang berada dalam saku celananya, lalu dengan mantap menekan nomor seseorang dan menghubunginya. Setelah mengasah otak sejak pagi di kampus, ditambah rapat organisasi yang memuakan, akhirnya Arum kembali menginjakan kakinya di rumah. Ia melepas sepatu dan kaos kaki yang sudah seharian ia gunakan, kemudian menatanya dengan rapi ke dalam rak sepatu. Langkahnya kini terhenti di ruang tamu,
Lebih tepatnya di hadapan orang tuanya yang sedang duduk di sofa untuk mencium punggung tangan keduanya. Akhirnya kamu pulang juga. Ayo cepet bantu ibu beresin rumah. Piring di dapur belum dicuci, makan malamnya juga habis. Kamu bisa masak sendiri, kan? Ada telur tuh di lemari, ucap Dewi setelah Arum mencium punggung tangannya. Sembari berusaha tetap tersenyum, Arum mengiyakan perkataan ibu tirinya dan melangkahkan kakinya menuju kamar untuk berganti pakaian sekaligus membersihkan dirinya. Setelah selesai, Arum pergi menuju dapur dan membuka lemari yang biasa digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti telur, mie instan, dan lain-lain. Ia mengambil sebutir telur dan menggorengnya. Sambil menggoreng, sesekali matanya melirik pada Sarah, adik tirinya yang kini ada di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. Mereka sedang melihat pakaian-pakaian baru yang kemarin baru saja mereka beli di mall. Oh ya, baju buat Arum mana? Tanya Satya. Ayah Arum tangannya bergerak mencari sesuatu di tumpukan baju. Melihat itu, Dewi meliriknya dengan tatapan sinis. Nggak ada, lagian bajunya Arum kan udah banyak, sahut Dewi dengan ketus. Bukan gitu, Arum kan mau ketemu calonnya, masa nggak pakai baju baru? Timpal Satya membuat Dewi mengembuskan napas kesal. Duh, udah deh mas. Arum itu cuma ketemu sama calon suaminya, nggak perlulah pakai baju yang bagus. Lebay banget. Udah ayo sayang kita lihat bajunya di kamar aja. Ajak Dewi pada putrinya. Sarah mereka mengambil pakaian yang berserakan lalu membawanya ke kamar. Arum yang dapat mendengar percakapan tersebut menghentikan aktivitasnya yang sedang menuangkan kecap ke atas nasi. Ia berjalan perlahan menghampiri ayahnya, lalu duduk di samping pria paruh baya itu. Ayah, aku salah dengar kan? Apa maksud ayah dengan calon suami? Tanya Arum dengan penuh penekanan. Ia tidak ingin jika hal itu adalah benar. Iya, Rum. Ayah belum sempat bilang sama kamu. Ini rencananya ayah mau ngasih tahu kamu. Begini. Ucapan Satya terjeda, raut wajahnya nampak bingung, hendak menjelaskan mulai dari mana. Kenapa, ya? Arum menyentuh lengan Satya, membuat pandangan lelaki paruh baya itu kini sepenuhnya menatap dirinya. Kamu tahu kan, kalau dalam beberapa bulan terakhir perusahaan lagi dalam masalah dan kita hampir bangkrut. Arum mengangguk dengan raut wajah serius, ingin tahu apa kalimat berikutnya yang akan Satya ucapkan. Beberapa hari lalu lawan bisnis kita tiba-tiba menghubungi ayah. Dia menawarkan bantuan berupa modal untuk memperbaiki masalah kita ini. Dan dia juga mengatakan akan menganggap lunas semua hutang yang pernah ayah pinjam dari dia. Tapi Arum mengerutkan keningnya, mulai menebak alur cerita berikutnya. dia ingin ayah menyerahkan salah satu putri ayah untuk dijadikan sebagai istri keduanya. Arum melepas pegangan tangannya pada Satya. Ia menggelengkan kepalanya pelan dengan tatapan mata tak percaya mendengar apa yang Satya katakan barusan. Jadi maksudnya, ayah jual aku? Arum diam sebentar memperhatikan wajah panik Satya, lalu beranjak hendak meninggalkan lelaki itu. Tak ingin Arum pergi tanpa persetujuan, Satya memegang tangan Arum dan menahan gadis itu untuk pergi. Dengar ayah dulu, Rum. Nggak ada yang salah dengan sebuah perjodohan. Banyak kok yang berakhir bahagia, walau usia yang terpaut jauh sekalipun. Percaya sama ayah, kamu akan bahagia dengan calon kamu ini. Selain itu, masalah ayah juga jadi berkurang. Kan? Lakukan ini demi ayah, ya. Pujuk Satya dengan raut wajah memelas. Ayah juga nggak bisa membiarkan Sarah yang menikah dengan lelaki tua itu, Rum. Dia baru lulus SMA dan masih sangat muda, kasihan dia. Lanjut Satya membuat Arum membulatkan matanya. Lalu apa bedanya dengan Arum yang hanya berbeda 2 tahun dengan Sarah? Begitu pikir Arum. Mau dipikir dan ditolak berapa kali pun, Arum tahu ia tak akan bisa menolak atau lari dari masalah ini. Mau tidak mau, ia harus mengiyakan apa yang Satya inginkan. Dengan terpaksa, Arum mengangguk mengiyakan permintaan Satya. Melihat itu, lantas membuat senyuman terukir lebar di wajah Satya. Tanpa memastikan bagaimana perasaan putri sulungnya, setelah pembicaraan itu, Satya berdiri dan meraih ponselnya yang berada di atas meja, lalu menelepon seseorang dengan girang. Sepertinya itu adalah pihak yang akan segera memberinya uang dalam jumlah besar. Arum tersenyum pahit lalu berlalu meninggalkan Satya menuju kamar miliknya. Sesampainya di dalam kamar, Arum mengunci pintu dan merebahkan dirinya di atas kasur.
Moodnya hancur seketika memikirkan apa yang baru saja ia bicarakan dengan ayahnya. Bahkan nasi yang sudah ia siapkan di dapur pun ia tinggal begitu saja matanya terpejam. Lalu bulir air mata jatuh begitu saja. Pikirannya berkecamuk, membayangkan harus menghabiskan sisa hidupnya bersama orang asing, yang bahkan mungkin sebaya dengan ayahnya. Bayang-bayang skala kini muncul memenuhi kepala Arum. Ia menghela napas berat, lalu tersenyum pahit ketika memikirkan bahwa lelaki yang sudah Arum kagumi sejak 1 tahun lalu itu, memanglah bukan jodohnya. Arum menenggelamkan kepalanya pada bantal kesayangan yang selalu menemani tidurnya, lalu menangis dengan isakan yang berusaha ia tahan.